Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya? Tetap semangat? Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberi semangat untuk terus belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Oke anak-anak, untuk pembelajaran sebelumnya Pak Guru telah membahas mengenai pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, dalil zakat fitrah, kemudian rukun zakat fitrah. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Guru akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat dan juga orang yang tidak berhak menerima zakat. Sebelum itu, Pak Guru ingin menampilkan indikator dan juga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi indikator pertama, jadi agar kita siswa dapat menganalisis ketentuan zakat fitrah, juga anak-anak menerima, membandingkan golongan orang yang berhak menerima zakat dengan orang yang tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya, anak-anak juga merangkum golongan yang menerima zakat dan juga tidak menerima zakat. Itu adalah tujuan dan indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang terakhir juga anak-anak dapat menyimpulkan beberapa golongan, mana golongan yang berhak menerima, yang tidak berhak menerima zakat. Jadi dalam zakat fitrah ada dua golongan. Yang pertama berhak menerima zakat, yang kedua orang yang tidak berhak menerima zakat. Oke anak, Pak Guru jelaskan. Orang yang pertama, orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Apa saja? Yang pertama ada namanya fakir, ya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak memiliki pekerjaan, maka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, namanya fakir. Yang kedua, ada namanya miskin. Oke, apa miskin itu? Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun pekerjaannya tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi bedanya dengan yang fakir, fakir tidak memiliki pekerjaan, namun miskin memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah itu ada namanya amil. Amil ini apa Pak Guru? Amil adalah panitia pengumpul zakat dan juga yang bertugas menyebarkan atau memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerima zakat. Kalau amil ini adalah lembaga, kalau di negara ada namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Di NU ada namanya Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodako dan Nahdlatul Ulama. Di Muhammadiyah ada namanya Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah. Berarti namanya amil, adalah lembaga yang bertugas untuk mengumpul dan menyebarkan zakat fitrah dan memberikan zakat fitrah. Selanjutnya ada namanya mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Itu namanya mu'alaf. Jadi orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Orang tersebut boleh diberikan zakat. Untuk apa? Agar dengan kita berikan zakat, kadar keimanan mu'alaf tersebut menjadi kuat, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ada yang namanya rikob. Apa rikob itu? Rikob adalah hamba atau budak yang mempunyai kesempatan untuk menebus dirinya, namun tidak memiliki harta untuk menebus. Nah, rikob tersebut boleh kita berikan zakat fitrah agar zakatnya digunakan untuk menebus dirinya. Namun perbudakan sekarang sudah tidak ada. Perbudakan
berlaku dulu waktu zaman Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu ada namanya ghorim. Ghorim itu apa anak-anak? Ghorim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Itu namanya ghorim. Nah, dengan ghorim tersebut boleh kita berikan zakat dengan catatan hutangnya bukan untuk maksiat atau untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada namanya sabilillah. Apa sabilillah? Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau dulu orang yang berperang bersama Rasulullah yang hartanya, jiwanya digunakan untuk jalan Allah, namanya sabilillah. Sekarang ada kiai, guru yang tidak menerima gaji dari siapapun, itu boleh kita berikan zakat kita kepada orang tersebut. Yang terakhir apa anak? Ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini apa? Ibnu Sabil adalah orang yang berpergian dan kehabisan bekal. Ini, jadi ada orang yang berpergian namun kehabisan bekal, maka kita boleh memberikan zakat kita kepada orang tersebut. Dengan catatan juga berpergiannya bukan dengan tujuan untuk maksiat atau melanggar ajaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu anak-anak adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat atau 8 mustahik zakat. Selanjutnya Pak Guru terangkan juga ada namanya orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, tidak berhak menerima zakat. Tadi orang yang berhak, sekarang tidak berhak. Apa saja? Yang pertama ada namanya orang kaya. Nah, jadi orang yang kaya tidak boleh kita berikan zakat karena orang tersebut sudah mampu. Nah, itu yang harusnya orang yang kaya, orang yang berzakat ya. Yang kedua ada orang non muslim atau orang di luar Islam. Meskipun orang tersebut miskin, kekurangan, kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada orang non muslim tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang dinafkahinya, seperti bapak, ibu dan lain sebagainya. Kalau di rumah ada kedua orang tua, maka kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kita kepada kedua orang tua, karena orang tua termasuk orang yang dinafkahi. Yang selanjutnya adalah ada keturunan Rasulullah atau para habaib. Para habaib ini tidak boleh kita berikan zakatnya karena beliau-beliau semua merupakan orang-orang yang suci. Ya, jadi para habaib tidak diperkenankan untuk menerima zakat fitrah. Selanjutnya ada namanya orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Gimana itu Pak? Jadi ketika ada seseorang atau mbah, paman, kakek, nenek di rumah kita yang sudah kita cukupi kebutuhannya, maka tidak boleh memberikan zakat tersebut kepada orang yang sudah tercukupi kebutuhannya. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah orang yang kuat fisiknya dan mampu untuk bekerja. Jadi ketika orang tersebut masih kuat fisiknya dan mampu menghasilkan uang atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Itu anak-anak. Jadi itulah orang atau golongan yang tidak berhak menerima zakat. Jadi Bapak Guru sudah terangkan, pertama orang yang berhak menerima zakat dan atau mustahik zakat. Kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat. Oke, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa anak-anak pahami dan menjadikan ilmu yang manfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.